Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum yang gelombang, yaitu dengan tujuan mengamati bentuk dan jenis gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Adapun alat yang dibutuhkan yaitu ada selingki, kabel listrik, dan karet gelang. Langkah percobaannya yang pertama yaitu kita pegang ujung selingkinya, yang satu oleh kita dan satu lagi oleh teman kita. Kemudian selingki itu ujungnya digerakkan ke kiri dan ke kanan dengan cepat. Dari sini kita bisa melihat gelombang terbentuk dan merambat sepanjang selingki. Meskipun hanya satu ujung yang digerakkan, tetapi getaran itu menyebar ke seluruh bagian selingki. Menariknya, bagian selingki ini tidak berpindah tempat secara permanen. Mereka hanya bergetar di tempat. Hal ini menunjukkan bahwa yang merambat bukanlah benda, melainkan energi. Inilah yang disebut dengan gelombang, yaitu getaran yang merambat melalui medium. Kemudian langkah selanjutnya kita gerakan ke kanan dan ke kiri secara berulang-ulang. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa arah getar selingki tersebut tegak lurus terhadap arah rambat gelombangnya. Artinya, ketika tangan kita bergerak ke samping, tapi gelombangnya menjalar ke depan sepanjang selingki. Nah, ini adalah salah satu ciri khas dari gelombang transversal, yaitu arah getarnya selalu tegak lurus terhadap arah rambatnya. Langkah selanjutnya yaitu ikatkan karet gelang di tengah-tengah selingki, kemudian gerakan ujung selingki tersebut secara berulang-ulang. Di sini kita melihat bahwa karet gelang itu dia ikut bergetar, tetapi dia tidak ikut berpindah tempat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa energi dari tangan kita itu merambat melalui selingki dalam bentuk gelombang. Namun, materi yang seperti karet gelang itu tetap berada pada posisinya. Artinya, gelombang tersebut membawa energi. Jadi bukan benda yang membawa energi. Energi ini berasal dari gerakan tangan kita yang mengusik ujung selingki. Langkah selanjutnya yaitu percobaan dengan menggunakan kabel listrik. Selingki tadi kita ganti menggunakan kabel listrik, langkah-langkahnya masih sama seperti saat menggunakan dengan selingki. Nah, kita gerakan ke kiri dan ke kanan kabel tersebut. Hasilnya berbeda dengan menggunakan selingki. Kabel listrik itu lebih kaku sehingga tidak menunjukkan gelombang yang jelas. Dapat kita lihat di sini. Di sini tidak ada pola rambatan yang tampak seperti pada selingki yang ada lembah dan bukitnya. Di sini ada, namun di sini tampak tidak teratur seperti menggunakan selingki. Nah, saat kita menggunakan karet gelang yang diikatkan di tengah-tengahnya, kemudian gelombang yang kita lepaskan, karet itu tidak ikut bergetar. Hal ini menunjukkan bahwa kabel itu tidak cukup elastis untuk merambatkan energi gelombang secara efektif. Jadi, sifat fisik medium itu sangat mempengaruhi kemampuan perambatan gelombangnya. Kemudian percobaan yang terakhir, kita menggunakan selingki lagi, namun gerakannya yaitu maju dan mundur dengan cepat. Nah, di sini kita melihat pola gelombangnya berbeda. Gelombang yang merambat ini dalam bentuk kerapatan dan renggangan, dan arah getarnya juga sejajar dengan arah rambatnya. Nah, inilah yang disebut dengan gelombang longitudinal. Tidak seperti dari awal percobaan dapat kita ketahui perbedaan antara gelombang transversal dan longitudinal, yaitu gelombang transversal seperti di selingki yang digerakkan ke kiri dan ke kanan, yaitu memiliki arah getar yang tegak lurus terhadap arah rambatnya. Sedangkan gelombang longitudinal yaitu seperti saat selingki digerakkan maju dan mundur, ia memiliki arah getar yang sejajar dengan arah rambatnya. Nah, keduanya ini menunjukkan bahwa sama-sama memiliki
energi yang dapat merambat melalui medium. Namun, disinilah perbedaannya, yaitu arah dan polanya yang berbeda. Berdasarkan rangkaian percobaan yang dilakukan dari awal sampai akhir, dapat disimpulkan bahwa gelombang merupakan getaran yang merambat melalui suatu medium dan membawa energi tanpa memindahkan partikel medium ini secara permanen. Pada percobaan yang pertama, yaitu pada selingki yang digerakkan ke kiri dan ke kanan, ia menghasilkan gelombang transversal, yaitu ditandai dengan arah getarnya yang tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Kemudian, ketika karet gelang yang diikat di bagian tengahnya, karet tersebut hanya bergetar di tempat. Hal ini menegaskan bahwa energi bukan materi yang merambat. Medium yang elastis seperti selingki ini mampu merambatkan gelombang dengan baik, sedangkan medium yang kaku seperti kabel listrik ini tidak dapat merambangkan gelombang secara efektif. Kemudian yaitu gerakan maju dan mundur pada selingki. Ia menghasilkan gelombang longitudinal. Hal ini ditunjukkan oleh pola rapatan dan renggangan. Dengan demikian, jenis gelombang ditentukan oleh arah getarannya dan kemampuan medium untuk merambatkan gelombang itu sangat dipengaruhi oleh sifat elastisitasnya. Demikian hasil percobaan ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.